ngenteni kersane Gusti lan nrima takdir. Menunggu kehendak Tuhan dan menerima takdir. Akeh wong sing sakjane menjalani hidup dengan cara yang sama, meskipun ora kabeh sadar, yaitu menunggu. Menunggu keadaan membaik, menunggu orang lain berubah, menunggu doa dikabulkan, menunggu rezeki datang, menunggu hidup terasa adil. Ngenteni ini sering dianggap sebagai iman, kesabaran, dan tawakal. Ora salah, nanging kadang di balik penantian itu ada hati yang sebenarnya belum tenang. Ono siji kalimat sederhana, terdengar halus, tapi maknanya dalam. Kalian semua menunggu kehendak Tuhan. Aku hanya tersenyum karena takdir. Kalimat ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan juga merasa paling benar. Ini hanya ungkapan batin dari seseorang yang sudah lelah berperang dengan hidup dan mulai berdamai. Manusia dan kebiasaan menunggu. Sejak kecil, kita sudah diajari untuk ngenteni. Ngenteni pinter, ngenteni lulus, ngenteni kerja, ngenteni mapan, ngenteni sukses. Tanpa sadar, kita percaya kalau hidup baru akan terasa tenang kalau yang ditunggu itu tercapai. Akhirnya, ketenangan digantungkan pada masa depan, pada sesuatu yang durung tentu kelakon. Selama belum tercapai, hati dadi gelisah, pikiran rame. Kalau hasilnya tidak sesuai, muncul kecewa. Bahkan kadang, Gusti yang dipertanyakan. Padahal yang berubah bukan kehendak Tuhan, tapi pangarepan manusia yang terlalu kencang. Menunggu kehendak Tuhan tidak salah. Menunggu kehendak Tuhan itu tidak salah. Berdoa dan berharap adalah bagian dari iman. Tapi hidup jadi berat kalau menunggu dijadikan satu-satunya sumber ketenangan. Dalam menunggu, selalu ada dua hal, ngarep dan wedi. Ngarep doanya dikabulkan. Wedi kalau hasilnya tidak sesuai. Kalau hidup terus, di antara ngarep dan wedi, manusia tidak pernah benar-benar hadir di hari ini. Pikiran ada di besok, hati ora tahu istirahat. Mula ora aneh, kalau ada orang rajin ibadah, tapi batinnya tetap rame. Bukan karena kurang iman, tapi karena belum nerima sepenuhnya. Tersenyum karena takdir. Tersenyum karena takdir bukan berarti nyerah tanpa usaha. Iki dudu, pasrah kosong. Ini adalah pasrah yang sadar. Orang yang bisa tersenyum karena takdir tahu batasnya sebagai manusia. Ia paham mana yang bisa diusahakan dan mana yang memang harus diterima. Ia tetap bekerja, tetap berdoa, tetap berusaha jadi lebih baik. Tapi ia tidak memaksa hidup harus sesuai rencananya sendiri. Ia melangkah, tapi hatinya tidak menggantung pada hasil. Perbedaan pasrah dan menerima. Akeh wong salah paham. Menerima sering dianggap kalah, pasrah dianggap lemah. Padahal, menyerah itu berhenti usaha. Sedangkan, menerima itu berhenti melawan. Kenyataan, menerima ing pandum bukan berarti mandek, tapi tetap jalan tanpa memusuhi keadaan. Orang yang menerima tidak gampang remuk saat hasilnya tidak sesuai. Ia sadar, harga dirinya tidak ditentukan oleh berhasil atau gagal. Mengapa orang yang menerima terlihat lebih tenang? Orang yang menerima terlihat lebih tenang karena sudah melepas satu beban besar, yaitu keinginan untuk mengatur semuanya. Hidup terasa berat bukan karena masalahnya banyak, tapi karena manusia ingin semua sesuai kemauannya. Saat seseorang berkata dalam hati, apapun hasilnya, aku siap menerima, hidup jadi lebih ringan. Masalahnya mungkin masih ada, tapi perlawanan di dalam hati sudah berhenti. Takdir bukan musuh. Banyak orang memusuhi kata takdir. Takdir dianggap kejam dan tidak adil.
Padahal takdir hanyalah dalan urip, jalan yang harus dilewati, yang membuat takdir terasa menyakitkan, bukan jalannya, tapi pengharapan kita tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Saat pengharapan bisa dikendalikan, takdir tidak lagi menakutkan. Ia hanya menjadi kenyataan yang dijalani. Orang yang menunggu dan orang yang menerima. Orang yang menunggu berkata, "Nanti kalau sudah berhasil, aku akan tenang." Orang yang menerima berkata, "Aku tenang dulu, baru melangkah." Yang satu hidupnya penuh kata nanti. Yang satu hidupnya hadir di sekarang. Sering kali justru orang yang sudah tenang langkahnya lebih jauh, karena jalannya tidak dibebani kegelisahan. Senyum yang tidak bergantung keadaan. Senyum karena takdir tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada kekayaan, jabatan, atau pujian. Ini adalah senyum orang yang telah berkata pada dirinya sendiri, "Hidup boleh tidak sesuai rencanaku, tetapi aku tetap utuh." Hidup tidak selalu untuk dimenangkan. Tidak semua hal dalam hidup harus dimenangkan. Tidak semua kegagalan adalah kekalahan. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya perlu dijalani dan disadari. Ada fase di mana manusia perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk memahami dirinya sendiri. Orang yang menerima takdir tidak kehilangan tujuan hidup. Ia hanya tidak memaksakan tujuan itu dengan mengorbankan ketenangan batinnya. Ketenangan adalah sikap. Ketenangan bukan hasil dari sukses. Ketenangan adalah sikap batin. Sikap saat rencana gagal, tapi hati tidak rusuh. Sikap saat hidup berat, tapi jiwa tidak pecah. Orang yang tersenyum karena takdir, berhenti mencari tenang di luar dirinya. Ia menemukan tenang dalam cara memandang hidup. Saat seseorang berkata, "Kalian semua menunggu kehendak Tuhan, aku hanya tersenyum karena takdir," itu bukan penghakiman. Itu hanya cerita tentang perjalanan batin. Ada yang masih menunggu agar bisa tenang. Ada yang sudah tenang, meski belum tahu apa yang akan datang. Mungkin hidup tidak selalu minta jawaban. Kadang hidup hanya minta hati yang mau nerima dan melanjutkan langkah.